Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Hanindia Aidakana, NIM 215211018 dari kelas MBS 1A. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatur keuangan untuk mahasiswa. Yang pertama itu menabung. Dari kecil kita pasti sudah diajarkan untuk menabung oleh orang tua kita. Nasihat ini memang seringkali membosankan, tetapi sangat berguna bagi masa depan. Selalu prioritaskan tabungan kita saat menerima uang, baik itu dari orang tua atau ketika sanak keluarga lain memberi uang kepada kita. Tabungan yang kita prioritaskan akan sangat berguna bagi kita di kemudian hari. Tabungan yang rutin kita lakukan dapat digunakan untuk investasi kecil-kecilan seperti reksadana atau untuk tujuan keuangan yang ingin kamu capai. Yang kedua, tentukan berbagai sumber pemasukan. Sebagai mahasiswa, biasanya orang tua masih memberikan support seperti uang untuk biaya kuliah dan jajan. Manfaatkan sumber pemasukan itu. Di samping itu, kita harus mulai belajar untuk melakukan usaha atau bekerja sampingan dalam membantu orang tua. Bantu orang tua agar bisa mengalokasikan dananya ke pos lain, seperti menolong adikmu yang masih sekolah dan lainnya. Cobalah untuk mencari pekerjaan sampingan yang tidak menyita waktu kuliah dan belajar. Ada banyak pekerjaan freelance atau part-time yang dapat kamu cari lewat via internet. Jika kamu mahasiswa yang cukup berprestasi, kamu bisa melamar untuk menjadi asisten dosen atau pegawai part-time administrasi di kampusmu. Yang ketiga, tentukan berbagai jenis pengeluaran. Setelah seluruh sumber pendapatan kamu catat, sekarang kamu harus mendaftarkan seluruh biaya yang harus kamu keluarkan dalam sebulan. Hal-hal yang wajib sebaiknya didahulukan seperti membayar kos, pulsa telepon, uang transportasi, uang kuliah, uang makan sehari-hari, uang pembelian buku, fotokopi, dan alat tulis. Datakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhanmu sehari-hari. Catat secara terperinci dan jangan terlewatkan pengeluaranmu. Yang kelima, buatlah rencana anggaran keuangan. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membuat rencana anggaran keuangan. Atur dengan baik agar tidak besar pasak daripada tiang, alias terlalu besar di pengeluaran. Apabila pengeluaranmu lebih besar, lihat apakah ada yang bisa kamu pangkas atau ada pengeluaran yang sebenarnya bukan kebutuhan tetapi keinginan. Apabila masih belum cukup, tentu saja kamu harus menambah sumber pendapatan. Jika rencana anggaran keuangan sudah dirancang dengan baik, patuhilah anggaran tersebut sedemikian rupa karena jika tidak, anggaran keuangan itu hanya sekedar rencana dan tidak terrealisasi. Jadikan rencana anggaran keuangan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan uang sehari-hari yang konsekuen dan disiplin. Yang kelima, buatlah pos dana cadangan. Apa perbedaan tabungan dengan pos dana cadangan? Perbedaannya terletak pada fungsi dan tujuannya. Tabungan diperuntukkan untuk beberapa keperluan yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti membeli laptop atau printer dari uang tabungan tersebut. Sedangkan dana cadangan hanya untuk memenuhi atau menutupi segala macam kebutuhan yang mendesak. Misalnya ketika motormu rusak dan harus diperbaiki ke bengkel. Tentu kerusakan motor tidak selalu terjadi dan tidak tentu besar biaya yang harus dikeluarkan, bukan? Dana cadangan ini biasanya disebut juga sebagai dana darurat. Besaran dana cadangan akan bertambah seiring bertambahnya jumlah anggota keluargamu apabila kamu sudah menikah. Simpan dana cadangan di tempat yang aman, seperti bank yang dapat ditarik dengan mudah sewaktu-waktu. Yang keenam, belajar berinvestasi. Tidak ada kata terlalu dini dalam hal investasi. Semakin mudah kita memahami investasi, maka semakin cepat pula kita bisa memulai berinvestasi setelah memasuki dunia kerja. Banyak orang ingin mencapai kebebasan finansial dan memulainya di usia muda adalah hal yang sangat tepat. Cari tahu berbagai macam jenis investasi yang ada.
Kita bisa belajar dari buku, video di YouTube, atau pengalaman orang lain yang sudah pernah melakukan investasi. Meski kita belum memiliki cukup uang untuk melakukan investasi, pengetahuan yang kita miliki adalah modal besar yang akan bermanfaat saat kamu sudah punya pendapatan sendiri nantinya. Yang ketujuh, mengatur keinginan atau pengendalian diri. Ini merupakan hal yang cukup sulit karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika anggaran belanja sudah ditetapkan dan berkomitmen untuk konsekuen dengan anggaran, terkadang banyak godaan yang menghampiri, seperti diajak teman ke kafe atau jajan setiap hari, atau ketika berjalan-jalan di mall, kita tergoda untuk belanja barang-barang yang sebetulnya hanya keinginan belaka. Kendalikan pikiranmu dengan fokus pada tujuan tabungan dan investasi. Patuhi secara disiplin anggaran belanja agar kita tidak mengikuti nafsu. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Sekian presentasi atau penjelasan yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.